Tuhan seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti. Nyatakan, kasih Tuhan tetap. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan di udara Tuhan pelihara karena kasih.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang selalu menolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami ya Bapa. Berkati setiap kami dan urapi setiap kami. Sedang jemaat-Mu Engkau urapi Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Engkau juga mengurapi kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih buat pujian penyembahan pagi hari ini. Apa kabar hari ini? Haleluya. Ya, baik-baik. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang belas kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, bicara belas kasih Tuhan ini, sesuai dengan kemarin juga saya sudah bagikan tentang belas kasih Tuhan ketika Tuhan melawat. Dan saya ingin bicara tentang seorang janda yang ada di Nain. Ya, kita akan belajar di sini tentang bagaimana belas kasih Tuhan terjadi kepada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan ditinggal mati oleh anaknya. Maka sebab itu kita akan belajar dalam kebenaran firman pagi hari ini di dalam kitab Lukas 11, Lukas 7 ayat 11 dan 12. Lukas 7 ayat 11 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara lihat dalam kebenaran firman ini, saya ingin lihat dalam kebenaran firman di ayat 11 dan 12. Yang 12 setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda dan banyak dari kota itu yang menyertai janda itu. Jadi kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-11 di mana rombongan Yesus ya ketika dia datang dan di situ juga ada rombongan yang lain. Ya, rombongan yang lain itu rombongan di mana orang dalam keadaan berduka untuk membawa seorang anak ke dalam tempat pekuburan. Nah, lihat bahwa di dalam ayat ini kita memahami sebuah kebenaran firman, pentingnya komunitas dalam kepedulian di tengah kesulitan. Ya, kita tidak mengerti di sini kalau saya baca banyak ada literatur yang lain, ada orang-orang yang menyertai itu, ada orang-orang yang juga yang diupah. Ya, ada orang-orang yang diupah dan mungkin juga ada kerabat di situ. Tapi di sini kita lihat bahwa ya anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang dimiliki oleh seorang ibu dan anak laki-laki ini ada besar pengharapan daripada ibu ini. Ya, betapa besar pengharapannya karena bagi orang laki-laki, bagi orang Yahudi itu dia menjadi penopang. Ya, menjadi generasi penerus. Ya. Jadi ketika ibunya mengalami suatu penderitaan di tengah-tengah kesulitan, kita harus menyadari bahwa ketika kita di dalam kesendirian, dalam kesulitan, ada komunitas gereja. Ya. Komunitas gereja ini harus bisa membangun kekeluargaan yang saling memberi dukungan, baik dalam membantu doa maupun dalam bentuk dukungan lainnya. Nah, kalau kita lihat di dalam komunitas ibu ini, Alkitab memang tidak menjelaskan siapa orang-orang itu. Ya, tetapi kita melihat ini ada rombongan. Nah, saudara perhatikan
Di dalam ayat ini, di ayat yang ke-13, coba kita baca. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelalah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Di dalam ayat ke-13 juga dijelaskan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya garis bawahin. Lalu ia berkata, jangan menangis. Ya. Ibu ini, dia kehilangan pengharapan. Dia hidup, tetapi sesungguhnya dia mati. Karena pengharapan itu jatuh kepada suaminya. Ketika suaminya tidak ada, maka jatuh kepada anak tunggalnya yang laki. Tetapi ketika dua-duanya mati, disitulah pengharapannya dia terhilang. Nah, dari lihat apa yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Yesus melihat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan ini dalam bahasa Latinnya compati. Dalam bahasa Latin compati ini melihat penderitaan orang lain dan Yesus mengambil tindakan untuk menghentikannya. Yesus mengambil tindakan, jadi belas kasihan bukan sekedar kata-kata. Oh kasihan ya, saya bantu dalam doa ya. Tapi Yesus mengajarkan belas kasihan dalam bahasa Latinnya melihat penderitaan orang lain dan mengambil tindakan untuk menghentikannya dari kesulitan itu. Tapi saya mau katakan begini, saudara, kadang-kadang persoalan itu datang secara kebetulan dan persoalan itu berdasarkan ujian kita, persoalan itu juga datang kesalahan kita sendiri. Nah, jadi saudara belajar di situ, mana ketika dijelaskan di dalam ayat ini, Yesus tidak ayat ini tidak menjelaskan apa yang terjadi, apa dampak daripada kematian ini anak. Apakah sakit? Apakah perbuatannya sendiri? Tidak dijelaskan. Tetapi Yesus hanya menjelaskan dalam kitab Lukas ini, dia punya hati, tergerak hatinya. Bukan karena sebab. Tetapi dia ingin menunjukkan kompeti ini. Ya. Lalu bagian ini mengingatkan kita tentang hati yang penuh belas kasihan yang Allah miliki bagi kita masing-masing ketika kita dalam penderitaan. Maka kalau di dalam sebuah komunitas, kekeluargaan di tengah gereja, penting sekali untuk kita saling mendoakan, penting sekali kita untuk bercerita bahwa persoalan kita itu ada sisi-sisi yang kita doakan, ada sisi-sisi yang perlu kita bertindak. Ya. Tetapi saudara harus bisa keluar dari persoalan itu. Maka ketika ada belas kasihan di tengah persoalan hidup gerejanya, ingat baik-baik, 2024 ini sudah banyak pengalaman saudara, ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab, ada yang sampai di pinggir jurang. Saudara belajar dari situ. Kalau 2025 kita sebuah tema pemulihan dan penuaian, lalu saudara mengulangi kejadian tahun 2024, itu kesalahan dari siapa? Karena Yesus berkata, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, tetapi seringkali kita tidak menikmati belas kasihan itu. Kita sering sekali
jatuh di dalam hal-hal yang diulang dan diulang dan diulang. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepadanya, jangan menangis. Ini penting sekali. Kata jangan menangis ini, saudara lihat, janda ini kehilangan pengharapan, ia hidup tetapi sesungguhnya sudah mati. Artinya, sudah benar-benar tidak punya pengharapan lagi. Apa yang terjadi bagi saudara 24 ini? Sepertinya pengharapan saudara berdoa, apalagi kita sudah masuk puasa. Sampai masuk di puasa, masih belum ada lagi jawaban. Mari kita cek sendiri. Ketika pengharapan itu hilang, Yesus berkata jangan menangis. Arti daripada jangan menangis ini, jangan menangis bagi wanita itu tampaknya, kalau kita baca ayatnya, tampaknya tidak masuk di akal untuk tidak menangis. Saudara lihat bagaimana kalau orang kehilangan yang orang terkasih. Lalu ketika menangis, apalagi kalau tutup peti, jangan menangis. Ketika Yesus ngomong begitu, ketika pendeta ngomong begitu, pendeta saja tidak berani ngomong begitu. Karena budaya, bukan budaya, secara biologis, namanya kehilangan orang terkasih, tidak ada satupun yang tidak menangis. Maka dari itu dikatakan jangan menangis. Putranya baru saja meninggal, tapi Yesus punya perspektif yang berbeda tentang berbagai hal. Jadi saya senang membahas ayat ini. Yang pertama, belajar melihat kesulitan hari ini di dalam Yesus ada jalan keluar. Jadi kalau ada persoalan, seolah-olah saudara kehilangan pengharapan, Yesus berkata jangan menangis, artinya belajar melihat kesulitan hari ini di dalam Yesus ada jalan keluar. Nah, ketika kita menderita dalam hidup, kita cenderung terjebak dalam momen penderitaan dan tidak mampu menempatkan penderitaan itu adalah sebuah proses pendewasaan iman kita. Makanya seringkali kita itu kecewa. Setiap ada proses, ada kecewa. Saya berharap Bapak Ibu benar-benar perhatikan ayat ini. Supaya kita ini lepas landas. Ya, jadi butuh konsentrasi. Ketika kita menderita dalam hidup, kita cenderung terjebak. Ya, tidak bisa menempatkan penderitaan itu proses pendewasaan iman. Ketika kita mengalami sebuah persoalan hidup, mari kita lihat jangan dalam konteks hari ini. Jangan kita melihat bahwa segala sesuatu sudah mati. Tidak ada pengharapan, jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Setiap persoalan tentu ada jalan keluar. Ketika ada jalan keluar, besok datang lagi persoalan. Ketika datang persoalan, ada jalan keluar lagi. Datang lagi persoalan 3 sekaligus. Ketika persoalan ketiga sekaligus datang, saudara bertahan di situ. Imanmu, levelmu mungkin naik lagi, makin naik lagi. Maka persoalan yang paling terberat pun ketika datang, saudara bisa kuat di situ. Makanya kenapa orang tidak bisa keluar dari posisi level tangga pertama, karena persoalannya di situ saja, kalahnya di situ, kalahnya di situ. Ada orang kalah dari ekonomi, kalahnya di situ saja. Padahal janda pelayanan Elisa ambil buli-buli, minta sama tetangga kiri kananmu, tuangkan minyak, masuk dalam rumah, tuangkan minyak, selesai 1 hari. Tapi kita ini bertahun-tahun, dan kita kalah di situ. Masalah apa lagi? Masalah keluarga. Dan kita kalah di situ. Padahal setiap persoalan, apa yang kita miliki terkadang terhilang. Saudara lihat, apa di balik itu? Perspektif apa? Pola pikir apa yang dalam diri kita untuk memahami
apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya belajar di sini. Saya belajar untuk memahami. Kehilangan segala-galanya, saya belajar memahami. Kalau kita tidak belajar memahami, maka kita kecewa sama Tuhan. Ya, betul? Saudara bisa memahami setiap persoalan. Lalu, yang kedua, belajar melihat kesulitan hari ini dalam konteks harapan kita untuk masa depan. Rombongan Yesus ketika datang, dia ingin menyatakan kebangkitannya. Maka itu ketika dia datang kepada rombongan orang yang dalam kedukaan, seorang janda yang kehilangan anak yang mati, Yesus ingin menyatakan bahwa peristiwa kematian itu ada masa depan. Saudara lihat, dalam bagian ini, Yesus mendorong wanita yang berduka itu untuk melihat penderitaan pada kanvas yang lebih luas. Ada lukisan di situ. Saudara kalau melihat kali, hanya menikmati kali, tapi di situ ada sungai. Saudara hanya menikmati sungai, lalu berhenti saudara menikmati sungai. Di situ ada lautan. Dan di tengah lautan ada samudera. Kalau saudara melihat rancangan Allah hanya dalam konteks hari ini yang kau lihat. Ketika kau tidak dijawab lalu kau kecewa, maka kau tidak bisa melukis hal-hal yang indah tentang kerajaannya. Pada kanvas kekekalan, dia tidak punya alasan untuk menangis. Tidak punya alasan untuk menangis. Sebab itu ada frase yang indah dalam Wahyu 21. Ketika Yesus berkata jangan menangis, memang saat itu Yesus ingin menyelesaikan persoalannya hari itu juga. Tetapi ketika seorang pemuda itu tidak dibangkitkan, Yesus ingin berbicara kepada wanita-wanita mempelai Kristus. Bahwa Wahyu pasal 21 ini menjelaskan bahwa segala air mata itu akan dihapus di mata kita. Maka dalam dua konteks ayat ini, jangan menangis. Artinya Yesus ingin menyelesaikan persoalannya hari itu, dan Yesus ingin menyelesaikan persoalan yang akan datang. Kalau kita lihat Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 7 ini, bagi kita penting sekali kata menghapus. Karena memang gak perlu ditangis ya. Coba kita lihat. Dalam kitab Wahyu, pasal 21 ini, ya, ketika melihat langit yang baru, bumi yang baru, langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat kedua, coba pelan-pelan dibaca. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Perhatikan, ibu, jangan menangis. Persiapkan dirimu menjadi mempelai yang berdandan bagi suaminya. Gereja Tuhan, saudara harus perhatikan bahwa ketika Yesus berkata jangan menangis, artinya bagi mereka yang sudah benar-benar siap. Tapi kalau tidak siap, marah, kecewa dengan persoalan, turun naik di tengah persoalan, tidak pernah keluar dari persoalan, lalu saudara tidak melihat persoalan itu dari kacamata iman. Lalu saudara saling menyalahkan. Bagaimana saudara mau didandan menjadi mempelai Kristus?
Saudara sedang didandan. Untuk Adam masuk di dalam Yerusalem baru. Kata dandan ini, bagaimana seorang wanita yang dipercantik untuk menjadi mempelai suaminya. Bagaimana Esther didandan cantik. Jadi kalau saudara sudah didandan cantik untuk menjadi mempelai, saudara nggak perlu nangis dengan persoalan. Maka Yesus berkata, jangan nangis ibu. Banyak kali orang itu menangis oleh keadaan hidupnya. Dan dia tidak bisa keluar dan selalu menangis di situ. Bahkan persoalannya datang terus bertahun-tahun. Tidak selesai-selesai. Kapan kamu naik dalam level imanmu? Jangan menangis ibu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4 dibacakan. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata. Dia akan menghapus, jangan menangis. Aku akan menghapus air matamu. Terus? Dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Tidak ada lagi persoalan. Jadi ketika saudara mengalami persoalan, berbahagialah di tengah persoalan itu. Karena di tengah persoalan sebenarnya di situ ada ucapan syukur. Atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan akan lalukan itu. Memang kita selama hidup di dunia ini memang betul ada persoalan. Tidak bisa kita lepas dari persoalan itu. Tapi Tuhan ingin mengajar kepada kita. Belajar kuat, belajar tabah, belajar kau menikmati segala persoalan itu. Belajar teguh. Justru di tengah persoalan yang paling terberat, masuk dalam dimensinya Tuhan. Masuk dalam dimensi hadiratnya. Masuk dalam dimensi doa dan puasa. Kita melihat di situ keajaiban-keajaiban akan terjadi. Bukan menyesali keadaan. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat ke-6. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Setiap saudara punya persoalan. Kata haus ini, saudara cari Tuhan. Jangan persoalanmu yang mengacaukan hidupmu. Yang membuat air mata terus menangis, menyesali apa yang terhilang, apa yang terjadi, sakit penyakitkah, yang paling berharga sekalipun. Memang gak mudah, tapi saya belajar dengan ayat ini. Ayat ke-7 bilang. Ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa yang menang. Saudara, siapa yang menang? Persoalan seberat apapun yang terjadi dalam hidupmu, belajar engkau menang. Hadapi persoalan itu. Semakin engkau giat. Pisahkan antara persoalanmu dengan Tuhan. Mana persoalan,
Mana engkau datang kepada Tuhan, mana engkau membangun sebuah hubungan kepada Tuhan, pisahkan. Jangan persoalan itu membawa kita menjadi kacau balau. Bahkan untuk mencari Tuhan pun sangat sulit sekali. Saudara belajar di sini. Maka saya katakan, berkali-kali saya khotbah. Kalau saya yang paling terberat aja belajar di situ. Saudara belum kehilangan anak. Tapi saya belajar di situ. Saudara baru kehilangan sedikit. Kita belum seperti Ayub. Tapi Ayub sampai 42 pasal baru dia mengerti. Cobalah setiap persoalanmu apapun yang terjadi. Lihat. Saudara renungkan. Apa sih persoalan ini? Tuhan mau bicara apa dalam persoalan ini? Kau datang dalam hadiratnya, Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan? Jangan lupa ucapkan, praise the Lord, Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena persoalan ini akan membawa aku naik dalam level iman. Karena kalau tidak ada persoalan, kita tidak akan mengerti bagaimana kadar iman kita. Justru semakin banyak persoalan, itu semakin baik. Supaya kita mengerti bagaimana kepercayaan kita kepada Yesus. Ibu ini terus menangis dan menangis. Maka Yesus mau sampaikan, ibu jangan menangis. Karena dia tidak bisa melihat Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ayat 14. Lukas 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dari lihat, di dalam hukum Yahudi, dalam kitab bilangan, dikatakan begini, barang siapa yang menyentuh mayat, menyentuh tulang-tulang, menyentuh orang mati, maka dia najis selama 7 hari. Tapi oleh karena belas kasihan Yesus, oleh karena belas kasihan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pantangan-pantangan itu bagi Yesus, dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Kalau dia menciptakan dari awal, dari Adam, menciptakan langit dan bumi, dia juga akan menciptakan sampai kita menjalani kehidupan hari demi hari. Dan Yesus menjamah. Dia katakan, hai pemuda, bangkitlah. Saudara, apa maksud daripada ayat ini? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saat kita mulai mengalami terang Kristus, menerobos kegelapan kita, menerobos pengharapan kita yang mati, seharusnya anak-anak Tuhan, dia harusnya menjadi kesaksian. Seharusnya. Harapan Kristen bukan cerita khayalan atau mitos. Tapi harapan Kristen hari ini tentang Tuhan beserta kita ada dalam pemulihan. Bangkit. Bangkit semangatmu. Bangkit pengharapanmu. Bangkitkan antusiasmu. Bangkitkan cintamu, kasihmu yang mula-mula. Yang haus. Aku akan kuberikan air, kata Wahyu pasal 21. Persoalannya ketika kita ada pengharapan yang putus. Pengharapan yang sudah tidak berdaya. Apakah kita haus mencari dia? Maka Yesus berkata, bangkit semangatmu. Kembali kepada Tuhan. Yang pertama ini, harapan Kristen itu bukan cerita yang biasa-biasa. Orang Kristen seharusnya dia bisa menerobos kematian. Menerobos kematian rohani. Menerobos kematian jasmani itu hak prerogatif dia. Tetapi menerobos semangat yang patah. Menerobos keputusasaan. Menerobos kematian di dalam ketidakberdayaan. Yesus mau pulihkan keadaanmu. Yang kedua, harapan Kristus adalah transformasi kehidupan.
di dalam pola pikir kita, cara pandang kita, perspektif kita. Apa yang kita harapkan di tahun ini, asalkan kita bersama Tuhan, akan ada pemulihan secara keseluruhan. Dan ada penuaian di sini. Masihkah saudara antusias bahwa tahun ini pemulihan? Masihkah saudara percaya bahwa tahun ini adalah penuaian? Percaya? Kalau nggak percaya jangan puasa. Berhenti sudah puasa. Ketika kita masuk dalam dimensinya, masuk di dalam doa dan puasa, maka segala hal-hal pengharapan yang putus asa, dia akan menerobos, dia akan memulihkan semua. Lalu, ini tidak berarti, dari lagi ya, bahwa ketika nanti saudara mengalami pemulihan dan penuaian, tidak berarti masalah itu hilang. Terus akan masalah ada. Loh katanya sudah puasa, loh katanya sudah doa, masih ada masalah. Nah saudara lihat, perspektifmu harus berubah. Cara pandangmu jangan melihat gerejanya, jangan melihat doanya, jangan melihat pelayan-pelayannya, jangan melihat apa yang dilakukan saat ini, karena persoalan itu akan datang terus. Kalau saudara nggak mau ada persoalan, game over. Nggak ada persoalan. Udah, berangkat. Baru nggak ada persoalan. Jadi kalau ada persoalan, kita akan mampu memahami kesulitan kita saat ini dalam konteks yang lebih luas daripada sekedar rasa sakit saat itu. Memang mungkin pada saat itu, pemuda itu mengalami kesakitan, memang tidak dijelaskan. Mungkin ibunya melihat pada saat itu bagaimana penderitaannya. Sama seperti kami melihat dalam penderitaan. Waduh kalau melihat itu, hati orang tua itu tersayat. Melihat kejadian dengan mata kepala sendiri. Tapi segini kita melihat, dia sudah menari dan sukacita. Dia bertemu dengan Yesus. Ya, jadi Bu Sisil, jangan nangis. Dia sudah ada bersama-sama di Yerusalem baru. Apapun yang terjadi, berhenti menangis. Karena kita mau melihat apa yang kita alami, persoalan apa yang saudara alami saat ini. Mari kita lihat secara konteks yang luas. Bapa punya belas kasihan. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bertubi-tubi persoalan, saya selalu katakan, Bapa tetap baik. Bapa tetap baik. Berat mengatakan itu di tengah kesulitan, di tengah kehilangan. Makanya enggak salah ibu dia menangis. Enggak ada alasan untuk tidak menangis. Karena pengharapannya di situ. Tapi berjalan terus. Saya mau katakan, yang bekerja di tempat ini adalah kuasa Roh Kudus. Memang ini anak menjadi motor pelayanan di tempat ini. Tapi saya mau katakan, ingat, yang menjadi penggerak tempat ini, Roh Kudus. Bukan manusia. Jadi saudara harus paham, di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, di dalam sebuah kehidupan saudara berbisnis, di dalam sebuah kehidupan keluarga, jangan pernah bergantung sama manusia, tetap bergantung kepada Tuhan. Lukas 7 ayat 15. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Pengharapan daripada ibu ini seperti obat yang tidak ada tandingannya. Ketika dia melihat anak ini bangkit, aduh hati ibu ini
Kami pun berharap begitu. Tapi ingat baik-baik. Saya sudah jelaskan dalam Wahyu pasal 21. Dia lebih berbahagia bersama Tuhan. Jadi ketika pemuda ini dibangkitkan dan diserahkan kepada ibunya, harapan yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah apapun pengalaman kita saat ini. Ingat, saudara jangan hanya dengar ayat ini, lalu besok hilang. Tapi saudara simak baik-baik. Apapun yang terjadi pada saat ini, apakah itu rasa sakit, apakah itu sebuah pergumulan duka cita, apakah itu kesedihan, apakah itu kehilangan pekerjaan, apakah itu kerugian, apakah itu saudara mengalami segala sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan, saudara pikirkan. Yesus ingin menghapus karena dia belas kasihan. Dia punya belas kasihan. Dan dia tidak akan membiarkan anak-anaknya akan terjatuh, bahkan tergeletak, bahkan nangis yang tidak berkesudahan. Yesus ingin menyelesaikan. Amin. Saudara paham ya? Jadi ekonomi itu gak perlu saudara pikirkan. Saudara tinggal bekerja, saudara tinggal usahakan. Jangan seolah-olah ketika ekonomi saudara mengalami gangguan, lalu saudara marah, saudara kecewa, kenapa yang terjadi? Justru ada level seperti kaki rusa. Kalau rusa itu berjejak, itu lompatannya jauh, bahkan 2-3 meter. Ingat, apapun yang terhilang daripadamu. Kalau masalah itu, Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah kebenarannya. Itu yang lain itu ditambahkan. Jadi jangan dikejar yang ditambahkan. Karena Tuhan akan menyelesaikan. Jadi apapun pengalaman kita saat ini tentang rasa sakit, Yesus akan menghapus semua pergumulan, duka cita, apapun pergumulanmu, duka citamu, kesedihanmu, apa yang engkau alami saat ini. Maka saat kita belajar untuk hidup dalam terang Kristus. Perhatikan, saat kita hidup, saat kita belajar, kata belajar itu lewat persoalan. Kita lihat terang Yesus. Kalau saudara lihat sisi gelapnya, kalau saudara lihat sisi kerugiannya, kalau saudara lihat sisi kehilangan, kalau saudara lihat sisi persoalan dan permasalahan, kedukaan saudara lihat, maka saudara akan tidak bisa lihat terang Yesus. Maka terang Yesus dikatakan ini, maka kita mulai melihat hari ini berubah. Hari ini terang akan menerobos, akan terjadi penuaian, akan terjadi pemulihan, akan terjadi dan akan terjadi terus. Bangkit. Yang mati bangkit. Semangat yang patah, semangat yang sudah sampai mendekat kematian. Hari ini bangkitkanmu, cari air yang hidup itu. Karena di situ ada kehidupan, di situ ada pengharapan. Maka saya mau bilang di ayat yang ke-16. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Kata melawat ini penting. Saudara lihat, semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Jadi ketika ada persoalan jalan keluar, ingat baik-baik, jangan pernah lupa. Saudara harus tetap memuliakan Tuhan. Orang Yahudi, kalau namanya Sabat, dia tidak berani. Hari Jumat, dia katakan dia masak. Saya pernah ketemu orang Yahudi. Masak hari Jumat. Hari Sabtu Sabatnya dia. Enggak boleh ada yang masak, enggak boleh ada yang kerja.
Kalau dia masuk, ini saya ingat ya, ini pernah ini cerita begini, ini diceritakan ini. Kalau saya masuk ke rumahnya, kalau saya sentuh garpunya, marah minta ampun. Nggak boleh sentuh orang najis. Najis kamu. Nggak boleh kamu sentuh-sentuh. Jadi dia tidak mau dalam kehidupannya itu, dia spesifik untuk benar-benar istirahat, untuk benar-benar mencari Tuhan. Sahabat kita Minggu, saudara, apapun itu, kau cari Tuhanmu. Kenapa? Ketika dia ingin melawat, perhatikan bahwa orang banyak itu, perhatikan ayat ini ya, tidak mengatakan Allah telah memperhatikan janda itu. Coba cek ayatnya. Allah tidak pernah berkata memperhatikan janda itu, tetapi katanya Allah telah melawat umatnya. Jadi orang-orang itu ngomong, bukan Allah itu melawat hanya kepada janda itu, tetapi dia melawat kita semua sampai hari ini. Dalam konteks Lukas 7 ayat 16, kalau Yesus melawat janda di Naim, maka Yesus yang sama akan melawat saudara. Amin. Kita pegang ayat ini. Jadi kalau setiap ada persoalan, saudara lihat ayat ini, saudara renungkan, saudara remakan, saudara klaim. Baca, renungkan, remakan, klaim. Saya selalu klaim janda Sarpat. Saya selalu klaim. Kenapa? Karena nanti akan ada masa-masa sulit. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Akan ada masa sulit. Orang beli beras itu sulit. Tapi kita pegang ayat janda Sarpat. Di tengah-tengah kesulitan, di situ ada mukjizat. Ya, saudara kalau ada ayat, klaim. Nah, mereka tahu bahwa mukjizat yang dilakukan untuk satu orang di tengah-tengah mereka adalah mukjizat bagi seluruh masyarakat. Jadi persoalan kepada pemuda itu adalah persoalan keuntungan juga bagi masyarakat. Ada masyarakat di situ. Jadi persoalan yang dituliskan dalam kitab Lukas 7, 1-17 adalah persoalan yang mukjizat bukan saja untuk orang-orang di sekitar itu, tetapi juga untuk kita. Maka dari itu, 16b seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Kata melawat ini, ya kemarin saya sudah bagikan. Epeskeptomahe. Ya, epeskeptomahe. Kata daripada bahasa asli ini, Allah ingin memulihkan keadaanmu. Lalu saudara berpikir, bagaimana cara memulihkan anak-anak? Saudara masuk dalam doa. Terkadang sebagai orang tua, mungkin ada sisi-sisi saudara bertindak di luar pikiranmu, anak-anak kecewa. Mungkin istri kecewa, mungkin suami kecewa, mungkin tetangga kecewa, mungkin orang tua kecewa. Apa yang kita tindak dalam tindakan kita? Tapi saudara masuk dalam doa. Izinkan Dia yang melawat anak-anakmu. Dia ingin melawat pekerjaanmu. Dia ingin melawat usahamu. Jadi kalau memang di sini, apalagi di kota ini, persaingan begitu ketat. Tapi kalau Allah melawat di tempat kerjaanmu, apa yang enggak mungkin? Kalau di perusahaanmu, apa yang enggak mungkin? Makanya saya selalu berkata, 2025, saya selalu deklarasikan apa yang kau rindukan. Terjadi. Kita masuk dalam dimensi doa dan puasa. Terjadi. Kata melawat itu menunjukkan rahmat. Menunjukkan anugerah. Kata melawat itu dia menjaga pribadimu. Dia menjaga keluargamu. Merawat semua. Kata merawat itu betul-betul dilihat. Saya pernah merawat pohon bonsai. Kalau pohon bonsai itu saya lihat. Semprot, ada putih-putihnya. Kadang-kadang dia punya tangkainya, batangnya saya atur kemana.
Dulu juga saya waktu masih pengusaha itu, saya merawat burung punglor namanya. Itu kepala merah, itu mahal minta ampun. Saya beli anaknya itu sudah mahal. Lalu tiap pagi kata ibunya, nanti tak buka, tak terbangin, kata dia bilang begitu. Karena tiap pagi bangun itu disemprot, itu dilihat makanannya, mesti cari kroto. Istri belum makan, burungnya sudah makan. Ya, seperti itu. Jadi saudara, kadang-kadang kalau kita merawat kehidupan kita, mempercantik wajah kita, ya biasa ibu-ibu kan, ya para wanita selalu merawat dandanannya. Allah itu ingin mendandanimu. Yesus itu ingin merawat kehidupanmu. Apalagi kalau ada kerut-kerut di sini. Ayah anakku, dia tidak bilang bangkitkan, hapuskan kerut-kerut ini. Kalau kerut-kerut itu terlalu banyak berpikir. Ya, langsung suami istri pada ngelihat. Ada kerut-kerutnya? Enggak ada ya. Dari lihat, merawat dan dia menyediakan apa yang menjadi milik dia. Seorang nabi besar muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah menjaga, Allah merawat, Allah menyediakan apa yang menjadi miliknya, dia sediakan bagi anak-anaknya. Makanya dikatakan bagi yang menang. Orang yang menang itu harus bertahan di dalam iman. Lalu di ayat ke-17. Ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara lihat, oleh karena janda Naim, pemuda yang mati, maka tersiar kabar tentang Yesus di seluruh Yudea. Yudea ini anak-anak Tuhan. Baru ke seluruh di daerah sekitarnya. Arti daripada ayat ini, saya mau sampaikan, biarlah hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Halo jemaat. Apa yang kau saksikan dalam hidupmu saat ini? Ayo kita cek. Apakah kesaksian hidupku saat ini menjadi kesaksian yang membangun? Supaya orang dikuatkan? Apakah kesaksian kita ini di dalam penderitaan itu yang kita saksikan? Di dalam penderitaan, dalam kehilangan, Bapak Ibu cek. Kita tetap semangat, tetap antusias. Sam tetap melayani, tetap semangat. Apa? Apa yang kau saksikan dalam hidupmu? Bukan sekedar kata-kata, puji Tuhan saya diberkati. Saya punya rumah 10. Saya punya pesawat. Tidak perlu saksikan itu. Hidupmu. Hidupmu disaksikan. Dan orang akan membaca hidupmu hari ini. Maka kalau hari ini kau punya persoalan, Yesus ingin selesaikan. Yesus ingin mempunyai belas kasihan. Jangan menangis ibu. Jangan menangis anak-anakku. Jangan pernah engkau menangisi persoalanmu. Tapi engkau melihat persoalan dalam kaca iman, mata iman. Dalam kacamata iman, dia sanggup menyelesaikan. Amin. Kalau saudara berkata amin, jadilah kata aminmu menjadi kesaksian di tengah tetanggamu, di tengah pelara pelayan, di tengah para tetangga, di tengah keluargamu, di tengah saudara-saudaramu, teman-teman bisnismu, pelanggan-pelangganmu. Jangan lagi ceritakan keterpurukanmu kepada pelangganmu. Saya susah, saya menderita. Bagaimana mereka mau dikuatkan ketemu Yesus? Ayat ini bilang, maka tersiarlah kabar-kabar. Kalau lihat ayat sebelumnya, bahkan Yohanes pun mendengar kesaksian ini. Dua muridnya, ketika dia mendengar, dia datang kepada Yohanes. Yohanes,
Ada orang yang dibangkitkan. Lalu Yohanes bilang, coba tolong cek dia. Apakah orang yang akan datang Mesias? Lalu Yesus bilang, dia menyembuhkan orang buta, orang sakit lumpuh, semua dia sembuhkan. Lalu Yohanes Pembaptis bilang, sungguh tepat dialah orangnya. Jadi saudara, di tengah-tengah kehidupanmu, supaya orang bertobat, supaya orang mengenal Yesus lewat kesaksian hidupmu. Jadi kalau saudara punya persoalan, bagaimana orang yang tidak percaya punya persoalan, mau mengenal Yesus, yang kenal Yesus aja enggak ngerti bagaimana ada belas kasihan Tuhan. Makanya hati-hati di sini. Wahyu bilang orang yang menang. Jadi jangan pernah engkau menyaksikan kekalahanmu. Kalau memang itu proses, kuat belajar di situ. Saya mengalami kehilangan, tapi saya yakin dan percaya. Saya tetap berdoa, saya tetap yakin ada jalan keluar. Saya tetap teguh, saya tetap kuat, saya tetap mencari Tuhan. Itu kesaksian. Setuju? Mau dipulihkan? Mau mengadakan penuaian? Tapi hari ini saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebabnya mulut kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hidup kami Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak ada nama lain selain Engkau. Tidak ada nama lain ya Tuhan selain nama-Mu Yesus.
Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan. Engkau raja di atas segala raja. Engkau bertata atas hidup kami. Engkau bertata di atas pujian kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Hari ini hamba menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Buat hati mereka bergelora di dalam Engkau. Dan Tuhan taruh hati yang haus dan rindu akan Engkau. Taruh Tuhan perkataan-Mu di lidah bibir setiap umat-Mu. Agar semua yang keluar memuji nama-Mu. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiara ramana syada ramana syada ramana. Kuramana syada ramana syada ramana. Kiara ramana syada ramana takkan Jesus. Kuramana ramana takkan yana ramana syada ramana takkan Jesus. Kiara ramana syada ramana takkan Jesus. Kiara ramana takkan Jesus. Kiara takkan Jesus. Kiara takkan kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Biarlah belas pengasihan-Mu tercurah bagi kami. Melawat setiap umat-Mu, pekerjaan mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Pendidikan anak-anak mereka Tuhan, Engkau lawat Jesus. Curahkan belas pengasihan-Mu Bapa. Apapun yang dibutuhkan mari Engkau cukupkan ya Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melangkah dan memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Tidak ada satupun dari setiap umat-Mu yang tidak dilawat oleh kasih-Mu. Mereka semua mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Rohani mereka terus ya Tuhan, Kau lawat bahkan naik terus Tuhan. Kasih-Mu melanda setiap umat-Mu Bapa. Kiara ramana syana ramana takkan yana ramana takkan. Kuramana ramana syana ramana takkan Jesus. Kuramana syana takkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Apapun keadaan kami menikmati kebersamaan dengan Engkau. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Karena Engkau beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karya-Mu terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biar kekuatan-Mu terus mengalir di dalamnya. Tatkala ya Tuhan kami sedang melakukan penyangkalan diri. Mari Bapa hikmat-Mu terus tercurah. Kekuatan yang ekstra yang daripada Engkau tercurah. Kami percaya ya Tuhan di balik ini semua yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Ada hal-hal yang besar yang Kau sediakan bagi setiap kami. Kami bukan melakukan tanpa tujuan, tetapi tujuan kami yaitu satu, kemuliaan nama-Mu yang besar melalui kehidupan gereja-Mu. Itu sebabnya Bapa mari Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami, umat-Mu dan hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam penyangkalan diri. Karena kami tahu ya Tuhan, tatkala kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Engkau akan meninggikan kami. Engkau Allah yang berpijak atas hidup kami dan Engkau yang menatang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Semuanya mengalami urapan daripada Engkau, mengalami jamahan-Mu dan sukacita besar melawat setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Dari
akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Bapakku yang baik, terima kasih atas semuanya. Kalau kami boleh ada saat ini, karena kami mengasihi Engkau. Kami haus akan kebenaran firman-Mu, pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, biarlah berbau harum Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami di dalam puasa ini, berikan kami kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam doa dan puasa ada terjadi terobosan bagi setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, seperti Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat, bawa kami pulang dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa Sorgawi. Wajah Tuhan menyinaramu, menyinari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, pribadimu diberkati, pendidikanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Setiap tangan yang kau kerjakan apa saja, Tuhan akan buat berhasil. Setiap kakimu melangkah kemanapun yang kau pergi, Tuhan akan menuntun dan membimbingmu, sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkatilah engkau di bumi, diberkatilah engkau di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.